Hola amigos. Yeay. Oke, baik, bertemu lagi di channel kita Geek Fun. Let's talk everything. Yeay. Oke, baik teman-teman, kali ini kita bertemu lagi di channel Geek Five dan kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang lagi viral di halayak netizen teman-teman ya, dan sudah berkali-kali di repost ulang oleh beberapa channel di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Kali ini gue lagi sama teman gue nih bro ya, dan kita akan membahas mengenai kasus tersebut ya bersama teman gue kurang lebih sekitar 20 menit ke depan. Oke, silakan bro, perkenalkan diri dulu bro. Perkenalkan, nama gue Panji. Gue di sini mau menemani Abahar untuk menelusuri bahas yang sekarang lagi viral. Sorry. Siap viral ya, karena dia baru pertama kali bro, nggak apa-apa makanya ya. Makanya lu agak nervous mungkin ya. Oke. Baru pertama kali. Betul ya. Oke, baik bro, kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang memang lagi terjadi nih bro ya. Dan gua rasa ini terjadinya tuh malah di dunia pendidikan ya, di tempat kita sekolah, tempat kita belajar gitu ya. Ada dua kasus yang memang lagi viral ya di minggu-minggu kemarin, di minggu sekarang juga masih diproses juga kasusnya ya. Itu mengenai yang pertama itu adalah kasus anak kecil ya, itu dia dicolok matanya gitu bro, sampai buta permanen, parah nih bro ya, parah. Oke, dan yang keduanya lagi itu kasus yang terbaru bro. Itu lu tahu kan kasus yang mana? Yang di Cilacap itu kan? Ya, yang di Cilacap ya. Jadi kayak semacam dia tuh digebukin sama teman sekolahnya ya. Nanti kita akan bahas kasusnya lebih lanjut. Nah, tapi di sini itu kita akan share video dulu ke teman-teman semua di sini ya. Nah, teman-teman untuk videonya karena mengandung kekerasan ya. Oke, jadi kita agak sedikit sensor, agak sedikit dipotong juga gitu, karena lu sempat lihat videonya nggak bro? Sempat lihat pun itu pun gua ngerasa kayak prihatin banget lah ngelihat pendidikan zaman sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang yang udah berani sampai kan bikin orang itu ya, intinya miris banget ya, karena kan kita lihat tuh dia sampai diseret, dia sampai dihajar-hajar gitu sama temennya dan lain-lain. Oke, teman-teman, kita lihat dulu videonya untuk video yang Cilacap itu ya. Oke, ini dia videonya ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi gue sih udah nonton full ya. Lu udah nonton full? Udah ya. Dan kayaknya wah, gue tuh kayak pengen nangis gitu bro. Benar gak sih? Kayak kalau gue sih alhamdulillah nggak sempat ngalamin ya. Meskipun ya gue juga sebenarnya dulunya korban bully juga gitu ya, mungkin lebih banyaknya secara verbal. Tapi di sini perlu digarisbawahi lagi bahwa memang tidak seharusnya anak sekolah tuh kayak gini ya. Nah, menurut lu nih tanggapan tadi abis lu nonton video ini? Menurut gua tanggapan yang di Cilacap itu tuh faktor pertamanya pasti lingkungannya. Jadi gimana kalau misalkan si anak itu melakukan itu, pasti yang dilihat anak itu. Jadi kayak faktor lingkungan sih yang benar-benar utama itu. Tanggapan menurut tanggapan saya sendiri. Oke. Nah, jadi katanya sih kasusnya sendiri itu kan pelakunya tuh inisialnya MK ya. Nah, MK, kemudian si korbannya tuh inisialnya F. Jadi kalau yang gua tahu ya, beberapa sumber yang gue lihat itu katanya bukan masalah cewek sebenarnya. Karena kan kemarin katanya ramainya tuh kasusnya masalah cewek, padahal katanya bukan. Tapi di sini katanya kasusnya itu dia gara-gara pindah geng atau apalah gitu. Jadi nah sebenarnya tuh yang terjadi di Indonesia itu banyaknya geng-geng kayak gitu ya. Lu anak geng?
bukan lah. Bukan ya? Bukan. Anak mama bapak. Anak mama bapak ya. Oke, jadi ya seperti itulah. Jadi katanya seperti itu gitu kan, dia pindah geng, akhirnya nggak terima nih BMK ini, akhirnya dia bawa tuh seret si F ini gitu ya untuk di lokasi tadi gitu kan, dan dia bawa temennya banyak gitu kan, Dan temannya pun nggak bisa ngapa-ngapain, anehnya itu Betul. gitu kan. Padahal kan seenggaknya kesian lah ngeliat kayak gitu, masih nggak punya hati temannya sendiri gitu. betul ya, malah di videoin, malah ikut ngegebugin ya, bro, Nah. ya itu parah banget nih. Menurut lo apa hal-hal seperti itu sebenarnya banyak gak sih terjadi di sekolah-sekolah? Di lingkungan, kalau bilang di lingkungan gua ya, di lingkungan gua juga banyak. Malahan ya. anak kecil TK pun ada cerita nih sedikit. Heeh. Dia tuh punya kayak mainan gitu. Ini cerita ya Iya, asli. iya. Punya mainan, sedangkan si temannya itu nggak punya dia itu. Dan pada akhirnya kan si temen itu pengen coba meminjam, dan pada akhirnya nggak lama dari situ emang si teman yang meminjam itu tuh dipukul, dan akhirnya sampaikan dia nangis terus dipukulin itu. Gua lihat dengan mata gua sendiri ya, emang prihatin sih anak-anak nggak tahu kenapa, emang mungkin majunya teknologi jadi semua gampang diakses gitu kan. Oke. Dan lo makanya lo kan sempat tahu nih, apa lo melakukan sesuatu apa gimana? Ya melakukan pada saat itu emang gua ngepisahin anak itu, tapi kan emang terlambat mungkin. Ya dia punya pendarahan di kepala karena emang dipukul pakai mainan yang keras gitu kan. Dia pendarahan di kepala dan pada akhirnya dibawa ke puskesmas. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang dia emang udah sehat. Tapi kan itu kasus yang namanya anak kecil udah berani kayak gitu kan, aneh juga gitu. Aneh juga ya. Oke. Jadi apa sebenarnya tuh banyak kasus-kasus seperti itu ya, mungkin yang tersorot ya yang itu. Jadi harapannya sih ya ini siapapun gitu ya, entah itu yang masih kecil atau yang sudah dewasa, itu janganlah melakukan hal-hal yang sifatnya bully, karena bully itu efeknya tuh Berkepanjangan, bisa sampai trauma, bisa dia introvert, nggak mau bergaul sama orang kayak gitu ya. Oke, kemudian juga masih ngebahas kasus yang Cilacap ini, katanya kan kabarnya nih udah ditangkap ya si anak yang ngebulinya gitu kan, ditangkap, bahkan mau hampir dihakimi sama warga ya. Parah ya. Jadi kalau gue sih setuju. Benar. Lu setuju nggak? Setuju ya, karena kan emang itu ngebikin jadi, nah apalagi kan di UNESCO sekarang udah ngeliat tuh pendidikan gitu. kita ya. Lihat juga di sumber UNESCO udah ngeliat betapa buruknya pendidikan di Indonesia gitu. Betul. Di usia dini gitu kan udah berani bully. Ya, jadi bahkan sampai UNESCO juga ngasih perhatian terhadap kasus ini ya. Dan juga lebih parahnya lagi tuh dunia pendidikan Indonesia itu sedang nggak baik-baik aja gitu ya. Ada yang kasus gurunya gitu, ada kasus muridnya lah gitu. Ada juga kan yang murid yang dari lantai atas di sekolah itu yang bukan bunuh diri atau apa, yang dia loncat dari atas di lantai 2 itu itu ya siswi bukan siswi si cewek ya. Oke. Gimana tuh dia kasusnya? Kurang tahu sih sumber kedepannya, cuman emang yang gua lihat gitu kan, siswi itu tiba-tiba loncat di lantai 2 sekolahnya. Bayangkan, berarti kan di situ ada kasus bullying juga kan. Betul. Kayak gitu. Dia stres gitu kan, akhirnya mau mengkafir gitu dengan cara yang tidak wajar gitu lah ya. Oke, jadi itu belum diketahui ya dia tuh kenapa, tapi ya bisa jadi itu ada sesuatu yang memang penyebab dia melakukan hal itu, atau mungkin bisa jadi dia loncat sendiri, bisa jadi didorong sama temennya. Nah itu yang kita khawatirin, karena kan sebelumnya juga ada tuh ya kasus siswa yang sama juga tuh di sekolah IT ya, kalau salah itu sekolah yang ini ya, sekolah yang terkenal itu kasusnya Basman namanya itu. Jadi dia tuh ditemukan di tengah lapangan gitu ya, dan kata pihak sekolahnya itu dia katanya terjatuh, tapi jarak dari gedung ke dia jatuh itu jauh, jadi banyak kejanggalan di case tersebut. Lu pernah nonton itu?
berita belum sih, belum tahu. belum tahu ya. Nah jadi Karena kayak berarti gitu. kan tuh banyak kan. Iya. Jadi jangan sampai nih hal-hal seperti ini tuh terus terulang terjadi. Pihak sekolah kan tuh bertanggung jawab pada siswa yang masih ada di sana apabila terjadi sesuatu pada siswa tersebut, seharusnya kayak gitu kan. Nah tadi berkaca juga pada yang terbaru nih kasusnya Cilacap gitu ya. Itu kan udah ditangkap gitu kan si pelakunya, dan jangan sampai ada ketidakadilan kan. Dia dihukumnya ringan gitu ya, atau masa nggak dipenjara gitu ya hanya karena dia di bawah umur gitu ya. Kemudian dia dikasih keringanan lain atau lainnya ya. Jadi saya rasa karena itu sudah menyangkut moral gitu ya, itu seharusnya kalau saya pribadi ya, kalau gua pribadi itu mending hukum sesuai aja kayak gitu. Gak melihat ke umurnya masih. Kalau misalkan dia umurnya segitu, dia nggak mungkin ngebully lah. Iya, kayak gitu kan. betul. Tapi kan dia umurnya, kalau umur segitu ya hukumnya harus setimpal sih. Nggak harus kayak di bawah umur di Iya, nggak adil sih. nggak adil ya, bahkan Ada keadilan. nah gitu ya. Jadi tolong untuk penegak hukumnya hal-hal seperti ini tuh harus harus benar-benar diperhatikan lah. diperhatikan gitu ya. Jangan pandang dia masih anak kecil, tidak, karena sifatnya aja bukan sifat anak kecil Betul. kayak gitu. Betul. Bener nggak? Ya itu mah sifatnya udah orang dewasa aja, itu udah Hukumnya harus orang dewasa. betul, hukumnya harus orang dewasa ya. Oke, kalau gitu mengenai hal tersebut juga kita ingin share pengalaman juga nih bro nih ya. Ya mungkin teman-teman semua yang mungkin melihat video ini, atau misalkan teman-teman yang memang sedang dalam kondisi tersebut gitu ya, menjadi korban bullying gitu ya, Atau yang ngebully. atau yang ngebully nih, bahaya ya. Awas Jangan. kali ya. Bener, jangan sampai gitu ya. Oke, nah kita juga akan share pengalaman nih, karena kan kita juga dulu sempat sekolah ya bro ya. Nah ini lu baru lulus ya. Oke, kalau gua udah lama banget gitu ya zaman sekolah gitu ya. Nah jadi sebenarnya nih berkaca dari kasus tadi, sebenarnya ada nggak sih kondisi-kondisi bullying yang terjadi di sekitar kita? Itu ada gitu ya, karena dulu itu media sosial belum banyak, belum yang tersebar gitu ya. Itu kasus bullying itu ada. Saya pernah jadi korban bullying, Panji juga udah pernah jadi korban bullying juga gitu ya. Kalau saya pribadi sih, kalau fisik alhamdulillahnya belum pernah ya. Itu lebih banyaknya ke verbal, ke rasis gitu ya, kayak gitu ya. Apalagi bawa orang tua gitu ya, bawa body shaming itu pernah. Tapi gua berhasil mengatasi hal-hal tersebut bro gitu ya. Jadi kalau gue tipe orang yang kalau misalnya mendapatkan perlakuan tidak baik dari seseorang gitu ya, itu gue tuh cenderung cuek dan tidak mau melayaninya gitu ya. Tapi kita capek sendiri dan gue selalu berhasil ya gitu kan mengatasi hal tersebut. Kemudian gue juga pernah bro dipalak tuh, dipalak sama kakak kelas tuh gitu kan, dipalak, dikata-katain sama teman satu kelas, teman sendiri gitu. Itu gue udah pernah gitu. Dan pada akhirnya nih, ketika gue yang sekarang saat ini ya, yang ya bisa gue bilang gue punya rezeki yang dicukupkan gitu ya sama Allah gitu ya gitu kan ya. Nah yang dulu ngebully gue gitu malah sekarang minta kerjaan gitu ya, malah ya so kenal gitu, so dekat sama gue siapa gitu. lu Siapa gitu kan. Dan gue akhirnya gak mau menanggapi hal tersebut. Intinya gue daripada gue ada di lingkungan toksik gitu ya, lebih baik gue keluar dari lingkungan tersebut dan mencari memang teman yang memberdayakan atau positif buat gua. Kalau lu pengalaman pribadi kayak gimana? Sama banget dipalak. Cuman waktu itu emang dipalaknya tuh selama 3 tahun. 3 tahun. Wow. Dari kelas 2 SD sampai kan kelas 4. Bayangkan itu setiap sekolah itu kan bakal duit 7.000, 7.000, 8.000. Ya. Setiap
setiap sekolah itu harus nyiapin uang 2.000 kayak tukang parkir ya. Ah, ya. Karena asli ini selama kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini pengalaman pribadi. Itu tuh setiap hari, setiap sekolah 2.000 itu harus kasih ke dia, nggak perlu sebenarnya. Betul. Emang sekarang masih ada orangnya. Masih ada ya Bapak? Oke. Kepengennya sih udah gak ada. Udah nggak ada ya. Lu ya kan nggak mau kenal sama dia. Dia sama sekali benar kenal dulu juga. Sempet nyapa sih, cuman emang yang namanya trauma itu kepanjangan Betul. kayak gitu sih. Pasti keinget sampai kapanpun. Sampai sekarang juga gua masih ingat gitu. Yang ada nyiapin uang buat dia. Betul. Dan pada akhirnya selama 3 tahun itu kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 4 ya. Itu kan waktu main bola tuh ada pelajaran olahraga SD. Kita itu jangan beli bola, kan olahraga itu bola plastik itu kan yang 5.000 kan. Iya. Kita itu jangan beli bola, harus nyewa bola ke kelas. Oh, gitu. Nyewanya tuh 5.000. Kalau kita beli bola plastik kita tuh disita sama kelas kita. Oh gitu. Tapi dulu yang harus nyewa bola itu gua Oh, 5.000 itu tiap jam pelajaran itu 5.000 harus nyewa ke kelas. Oh gitu. Yang tadinya bakal cuma 7.000, 5.000 buat nyewain bola, bakal cuma 2.000. Iya. Sedih. Dan ada teman gua namanya, sebut namanya ya. Ini. Boleh. Dia namanya Armin. Oke. Sekarang dia nggak tahu kemana, karena emang waktu kelas 5 dia pindah. Dia menemani gua sampai kan gua pernah uang gua habis karena emang dipelak sama orang itu. Dan dia tuh bawa makan gehu, bala-bala kami aci. Oke, nih Ya, orang menarik Sunda ya. nih ya. Nggak tahu gehu, bala-bala mie aci. Nggak tahu ya. Kalau mie aci itu mie yang dari atas sih. Yang warna kuning ya. Kalau bala-bala itu bakwan, kalau gehu itu tahu isi ya. tahu isi. Nah, oke. Dia bawa itu, dia nyimpenin juga. Kata dia sempat nanya udah makan belum, ini cerita ya, cerita pribadi. Dia udah makan belum, gue bilang belum. Ya udah nih makan berdua, gue itu makan berdua. Ini waktu kelas 4, kelas 4 bener-bener kelas 4 itu. Waktu makan berdua, tiba-tiba yang malak dia datang. Dia minta gitu kan, minta kata paksa. Dia ngambil si Armin dan ngelawan, dia nggak ngelawan temennya. Dan pada akhirnya dia disitu ngelawan. Dan yang malak pun dia kaget, bisa ngelawan gitu. Soalnya kan emang emosi udah. Lagi anak-anak lagi enak-enak makan berdua. Iya, betul. Tiba-tiba dia datang, dia ngambil apa tuh? Tahu isi. Dia ngambil secara paksa. Siapa yang nggak emosi kayak gitu lagi gitu kan? Sesabar-sabarnya, setakut-takutnya orang kalau udah digituin dia pasti marah. Oke. Pada akhirnya gua marah. Nah di situ tempat pensil Faber Castell tahu yang Tahu. yang hijau. Iya. Gua lempar ke orang yang ngambil tahu isi itu, gua lempar. Dan pada akhirnya dia nangis. Baru pertama kali gue ngeliat dia nangis. Gitu. Dan pada di situ ada banyak orang yang ngeliatin, dan akhirnya diambil lah gue sama guru. Kalau di SMP sih guru BK gitu. Gue tahu diambil di situ ngomongin. Tapi yang kesalahin gue gitu. Pada akhirnya di situ kenapa tiba-tiba ngelempar? Ya supaya mau gue disalahin. Dan pada di situ udah pulang dari sekolah itu jam berapa, jam 12-an ya biasanya. Sudah pulang gue dicegat sama si orang yang malas itu. Pada akhirnya di situ berantem, disuruh berantem kan, emang sama temen kita dia body gitu kan. Gini Waktu ya. SD, nah gitu. Waktu SD kalau mau berantem gitu kan, body gitu. Di situ berantem dan pada akhirnya ya kalau misalkan kita ada di jalan yang benar itu nggak perlu takut sih. Betul. Iya. Kita pasti menang, mau cara apapun kita pasti menang gitu. Walaupun di depan kita harus lakukan 3 orang, 4 orang, tapi kita ada di jalan yang benar dan berani buat mendekatkan keadilan, itu pasti kita menang gitu. Walaupun lawan berapa orang juga. Nah, sudah itu berantem dan dia kalah. Kalahnya apa ya? Emang secara memalukan juga. Kalahnya emang disuruhin terus ada solokannya itu apa ya? Cubluk tahu? Comberan ya, comberan. Nah itu kan tempat pembuangan apa itu kotoran manusia gitu. Di situ
sama gue tuh disurungin gitu ya, didorong. didorong sampai kan dia jatuh ke situ. Dan kebetulan waktu itu hari Senin dan hari Selasanya kan dia pakai baju harus pakai itu lagi. Dia masuk ke comberan, akhirnya waktu hari Selasanya dia nggak masuk. Nah, nggak masuk karena apa? Karena emang bajunya tuh udah masuk ke situ. Makanya dari situ kan dari situ kan gue sendiri puas banget gitu. Secara tidak langsung waktu dia nggak masuk sekolah, senang bro, asli senang banget senangnya. Jadi kayak leluasa gitu, apapun mau jajan ke kantin nggak takut ada yang gitu kan, puas banget. Nah di situ aja mulai dia itu ngerasa kayak malu, nggak ada yang temenin. Terus kalau kemana-mana dia sendiri gitu kan. Jadi gue tuh jadi banyak teman yang deketin gue gitu. Intinya berhasil gitu. Makanya bagi kalian yang sedang sekarang dibully, berani. Karena kenapa? Karena kalau misalkan ada jalan yang benar, nggak perlu takut. Betul. Nggak perlu takut, karena emang pasti menang, udah pasti menang 100%. Ya kayak gitu ya. Kalau gue sih yang paling parahnya itu gue pernah ada jajar sekolah ya. Nah, gue jajaran kan dulu. Ya kan gue jajar sekolah ya. Jadi kalau jajar sekolah tuh preman sekolahnya lah dulu ya. Bener, kebetulan tuh sekolah sama gue gitu kan. Nah, dia belum tahu aja gue gitu ya. Dia gue tuh karena emang kalau gue tuh dulunya orangnya pendiam dan temennya nggak banyak ya. Jadi karena gue mah rakyat biasa lah ya kalau di sekolah tuh gitu ya. Nah kayak gitu, dan dia tuh agak mulai berani tuh gitu sama gue tuh. Akhirnya ketika dia mulai agak berani gitu ya sama gue ya, nah dia tuh mulai ini bro, mulai bikinin dong PR gua. Nah bikinin dong PR gua gitu kan. Misal ada nulis di board tuh, tulisin gitu kan. Oke, 1-2 kali gua ngejain gitu ya. Gua sempat kayak gitu bro gitu kan. Nah ketika yang ketiga kalinya tuh, karena gua udah kesal nih bro ya, gua lempar aja tuh pakai tip X. Pernah gua keras kan ya, tip X-nya yang mahal itu tuh, yang merek Joyko gitu ya. Ini katanya kalau ini lagi gue kan kesalnya di sana ya, karena kayaknya tuh dia udah mulai manfaatin itu, mulai keenakan gitu. Gue lempar tuh pakai tic-tac gitu kan, dia hampir ini gua gitulah ya, berasa dia preman gitu, hampir dia mau ngajar gue. Untungnya ya teman-teman gua pada ngerti dan pada support gue, pada bantu akhirnya kayak gitu. Dan setelah di sana gitu kan, dia tahu juga mungkin amarah gue gitu ya. Gue juga beraniin lah, meskipun gue tahu pendiam dan gue lemah gitu ya. Tapi gue berani karena gue nggak mau dibikin kayak gitulah sama orang. Dan setelah gue lempar, gue udah mau berantem gitu kan. Akhirnya dia nggak pernah mau lagi ini gangguin gua, nggak pernah mau lagi dia bully gua gitu ya, seperti itu. Dan ya pada akhirnya pokoknya gua sampai akhir sekolah itu gua nggak aman-aman aja, dan gua nggak ngurusin dia gitu. Maksudnya nggak berhubungan komunikasi lagi sama dia. Gua udah aja malas gitu ya. Dia juga sempat itu ketemu lagi sama gua, dia sok silaturahmi. Udah gua biasa aja gitu. Tapi gua nggak menunjukkan bahwa gua tuh peduli dan nggak mau komunikasi gitu. Lah intinya kalau gua pribadi sih, kalau orang itu sudah dirasa toksik buat gua gitu ya, dan gua nggak mau sampai kapanpun. Nah kayak gitu ya. Berarti sekarang kalau misalkan ada yang nonton di sini yang ngebully, siap-siap kalian bakalan dibully. Betul. Ya jadi iyalah. Yang korban bully itu jangan lemah bro gitu. Lo tuh lawan gitu. Hajar aja. Jangan ya. Boleh hajar. Boleh ya. Soalnya yang kayak gitu wajib dihajar. Wajib dihajar, jadi wajar. Oke, baik. Kalau gitu nih, lo ada tips dan trik ya mengenai gimana sih cara menghindari misalnya ternyata lingkungan yang lo ada itu toksik gitu ya kan. Kalau toksik itu banyak
ya tipsnya gitu kan, atau misal ada cenderung orang yang mau bully lu gitu kan. Kalau pembulian itu tidak hanya terjadi di sekolah ya, tapi di lingkungan manapun. Menurut lu dulu nih ya, sebelum mulai itu tips dan trik untuk menghindari lingkungan seperti itu gimana? Yang pertama tips yang gua pernah lakuin, yang pertama harusnya berani kalau misalkan udah dibully mau diem aja itu nggak worth it sih. Harusnya ngelawan, setidaknya ngelawan kayak dia ngegertaknya dengan cara mungkin dia ngomong, dengan cara dia ngegertak dia langsung kayak ke orang yang langsung ngomong mau ke fisik. Boleh asli. Kenapa ngizinin buat fisik? Emang sih pada dasarnya emang nggak boleh gitu ngomong fisik, tapi emang kalau dengan ngomong dia nggak masuk, mending langsung main fisik. Karena emang kalau misalkan kita udah ngeluarin jati diri kita sendiri, yang ngebully juga udah pasti takut. Dan jauhilah orang-orang yang toksik gitu, yang sedikit apa ya, apalagi yang harus kemana-mana terus ngikutin dia. Udahlah, tinggalin aja, berani ninggalin. Dah orang di situ banyak lah. Kayak gitu ya. Yang mau temanan sama itu banyak. Ya, takut buat tinggal di satu circle lah. Betul. Asli kayak gitu ya. Jadi itu tipsnya dari Panji ya. Jadi hindarilah lingkungan yang seperti itu gitu. Mending kita cari teman lain lah yang memang benar-benar bisa dipakai ini. Bisa. Ya, pokoknya tinggalin tuh lingkungan yang potensi lu tuh tidak diterima di sana gitu ya. Kalau tips dari gue sendiri, kalau yang pertama, kalau lu misalnya jadi korban bully gitu ya, itu yang pertama itu jangan tanggepin gitu ya. Nah kalau lu nanggepin buliannya gitu ya, orang yang membuli itu dia cenderung akan ketagihan buat bully kita ya. Karena berdasarkan dari pengalaman tadi ya, misalnya kayak dia udah berani misalkan nih nyuruh kita atau misalnya maki kita gitu ya, kitanya down, kitanya sedih gitu ya, akhirnya dianya makin rasa wah betul enak dimanfaatin. Lanjut ketagihan dia kayak gitu. Jadi yang pertama itu cuekin teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu teman-teman jangan diam saja atau tidak melawan ya. Jadi teman-teman itu kita sebagai misalnya nih yang terkena bulian tersebut, itu kita itu sebenarnya punya potensi untuk mengeluarkan amarah kita gitu ya. Ketika hal tersebut sudah keterlaluan gitu ya, sudah dirasa wah ini udah bahaya gitu buat kita ya, bikin mental kita dan lain-lain, lawan aja gitu ya. Mau fisik mau verbal gitu ya, mungkin selama kita masih di jalur yang benar dan kita diganggu duluan, kalau gua rasa sih ya itu fine-fine aja, itu hal yang dibenarkan gitu ya. Dan yang ketiganya, jangan lupa teman-teman, kalau mendapatkan perlakuan buruk dari seseorang itu jangan takut untuk melapor gitu ya. Di sekolah ada pihak sekolah, laporin. Ada orang tua bilang gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah mencakup fisik, sudah bikin lebam atau segala macam melukai diri kita, itu jangan segan untuk lapor polisi karena ada undang-undangnya, bro. Gitu ya, undang-undang tentang perundungan seperti itu tuh ada, dan hukumannya tuh ya lumayan lah gitu ya, bikin efek jerah buat pelakunya. Kayak gitu sih ya dari saya tipsnya. Oke. Nah, untuk untuk informasi ya teman-teman ya, jadi jangan lupa teman-teman nih selalu like, komen, dan subscribe ya video-video kita ya. Dan tadi itu saja yang dibahas teman-teman. Sama satu lagi. Kalau misalkan komen lah kalian sedang merasakan bully atau betul. Silakan komen ya. Mungkin kita bisa membantu atau sharing sama kita. IG-nya itu IG-nya ada ya di sini ya, ini ya, DM aja, DM ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bener nih gua lagi kayak gitu atau enggak mau tipu gua, yuk ngikutin aja. Enggak itu bercanda. Kalau butuh sharing nge-DM aja nggak apa-apa. Mau curhat, nggak ada temen curhat gitu kan. Mau lapor ke orang tua takut, DM aja ke kita. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh juga share cerita teman-teman tentang teman-teman misalnya jadi korban bully, teman-teman komentar
silahkan nanti kita tanggepin juga, mau di IG-nya mau di YouTube-nya atau dua-duanya ya boleh ya. Kayaknya personal sih. Personal Nah, ya. jadi pengennya DM. Nah kalau personal DM boleh silahkan gitu ya, teman-teman minta tips and triknya untuk menghindari hal tersebut. Oke, kita nanti bahas gitu ya. Oke, kemudian teman-teman juga untuk pembahasan kita tadi ya udah cukup ya Ji ya. Jadi terima kasih buat nemenin saya untuk video kali ini gitu ya, karena share pengalaman ini yang memang berdasarkan yang pernah terjadi ya, dan Panji juga sebelumnya cerita, oh saya punya cerita nih gitu, gua punya cerita, dan akhirnya dia mau cerita dan ikut ikut untuk membuat video ini gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk channel ini biar lebih berkembang lagi ya. Dan jangan lupa teman-teman selalu ikutin video-video terbaru kita membahas hal-hal yang lagi viral lainnya gitu ya di channel Geek Vibes. Oke, kalau gitu gua Bahar dan rekan gua Panji. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.